Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat malam Prof. Tati dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya Novita Chandra Kusuma dengan NIM 2022 01061002 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal metodologi penelitian saya, yaitu tentang strategi pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, studi pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Kembang Jepun, Surabaya. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah latar belakang, di mana yang pertama ini perusahaan harus benar-benar menyiapkan karyawan yang memiliki sumber daya manusia yang bermutu dengan kualifikasi yang sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Di mana pada era revolusi industri 4.0 saat ini, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti saat ini itu menyebabkan kompetisi antar perusahaan ini sangat tinggi. Nah, hal ini menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan kondisi di berbagai bidang, sehingga banyak perusahaan mengambil langkah perbaikan yang dulunya bersifat tradisional berubah menjadi modern, terutama dalam hal penerapan teknologi informasi. Nah, terlebih pada kondisi di mana pada era new normal saat pandemi COVID-19, perusahaan itu juga harus benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia yang secara profesional tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut. Lalu yang kedua yaitu menghadapi tantangan dan persaingan bisnis. Pekerja Bank Mandiri ini memposisikan diri menjadi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, memiliki kemampuan belajar dan kemampuan berubah. Nah, di dalam divisi Human Resource Management Bank Mandiri sendiri itu telah memberikan pembekalan mengenai visi misi perusahaan serta deskripsi pekerja masing-masing. Namun, tetapi dalam prakteknya itu manajemen tetap melakukan monitoring dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada pekerja Bank Mandiri. Nah, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko secara terpadu. Lalu yang ketiga, Bank Mandiri Kantor Cabang Kembang Jepun sendiri itu karyawannya dituntut untuk bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Untuk itulah tuntutan akan kinerja yang tinggi dari para karyawannya dalam bekerja sangat dibutuhkan untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan di tahun kerja sebelumnya. Lalu yang keempat, menciptakan kondisi kerja yang baik dengan melaksanakan dan menanamkan nilai-nilai budaya kerja pada seluruh karyawan. Nah, budaya kerja ini ditanamkan karena berpedoman pada nilai-nilai budaya yang diadopsi sesuai dengan sifat organisasi. Diharapkan dengan adanya penyebaran budaya kerja ini dapat berdampak positif pada perubahan cara kerja karyawan yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, perubahan pada tingkat disiplin karyawan ini menyebabkan kinerja karyawan semakin meningkat. Hal ini tuh juga dikarenakan setiap tahunnya ada peningkatan target yang diberlakukan pihak perbankan kepada karyawannya, sehingga perlu adanya saling kerjasama dan budaya kerja yang kuat agar tercapainya target yang diberikan. Lalu yang kedua ada rumusan masalah, di mana yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia terhadap upaya peningkatan kinerja karyawan pada Bank Mandiri KC Kembang Jepun Surabaya. Dan yang kedua rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis upaya peningkatan kinerja karyawan pada Bank Mandiri KC Kembang Jepun Surabaya. Lalu untuk tujuan penelitian sendiri yaitu yang pertama, mengkaji strategi pengembangan sumber daya manusia terhadap upaya peningkatan kinerja karyawan pada Bank Mandiri KC Kembang Jepun Surabaya. Dan yang kedua, mengkaji analisis upaya peningkatan kinerja karyawan pada Bank Mandiri KC Kembang Jepun Surabaya. Yang selanjutnya ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Jurnal pertama yaitu analisis kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri, Cabang Cendrawasih Makassar. Yang kedua, penerapan praktek manajemen sumber daya manusia dan hubungannya dengan kinerja karyawan. Yang ketiga, analisis peningkatan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan pada Bank Muamalah Cabang Medan Balai Kota. Yang keempat, peran sumber daya manusia dalam perkembangan perbankan syariah, analisis kualitas dan kinerja pegawai. Yang kelima, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak.
Yang keenam, strategi pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya, component strategy in developing human resource management and work motivation as an effort to improve an employee performance. Case study of training management at PT SMF West Jakarta Branch. Dan yang selanjutnya, analysis over human resource information system implementation which influence competence and motivation in improving employee performance at one of mineral mining and coal contractor company. Dan yang terakhir yaitu penelitian saya sendiri, strategi pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, studi pada Bank Mandiri KC Kembang Jepun Surabaya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada landasan teori, di mana pada landasan teori ini yang pertama ada strategi. Nah, strategi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata strategi itu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, strategi sendiri itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah kurun dalam waktu tertentu. Nah, strategi ini selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Nah, dengan demikian, pengertian dari strategi sendiri itu adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarah pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. Nah, kesimpulan dari pengertian strategi ini sendiri itu adalah suatu rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan atau alat yang digunakan oleh perusahaan agar dapat memprioritaskan fungsi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah dirumuskan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, di era saat ini perubahan yang dirasakan itu sangat begitu dinamis. Kompetisi juga semakin ketat, sehingga terjadi revolusi dan transformasi pada perputaran roda organisasi. Nah, secara luas, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia itu diperlukan oleh perusahaan dan kerap menjadi aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi maupun kesejahteraan para karyawan melalui intervensi yang terencana. Nah, pengembangan sumber daya manusia sendiri ini adalah proses untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individual dan kelompok serta organisasional melalui pelatihan dan pengembangan organisasi, pengembangan karir, serta pengelolaan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi serta perubahan. Nah, kesimpulan dari pengertian pengembangan sumber daya manusia sendiri ini adalah cara atau rencana cermat yang dibuat perusahaan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dengan melakukan suatu perubahan dan perbaikan hasil kerja sumber daya manusia agar lebih maksimal dan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan seorang karyawan. Nah, secara garis besar, pengertian dari sumber daya manusia ini sendiri itu adalah sebagai individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Lalu, yang ketiga ada upaya peningkatan kinerja. Upaya peningkatan kinerja sendiri itu adalah suatu proses cara atau meningkatkan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai hasil yang maksimal atau lebih baik lagi. Nah, kinerja sendiri itu adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja itu merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Nah, pengertian dari upaya peningkatan kinerja sendiri ini adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja karyawan yang sekarang maupun yang akan datang, sehingga pelaksanaan tujuan organisasi ini lebih efisien. Dengan kata lain, peningkatan kinerja karyawan ini, setiap kegiatan yang dimaksudkan ini mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap.
Nah, kesimpulan dari pengertian upaya peningkatan kinerja sendiri ini suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk memajukan karyawannya baik dari pengetahuan dan kemampuan karyawan sehingga dapat mengubah kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya agar dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri sehingga pelaksanaan tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu ada kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan sendiri itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan serta menjadi salah satu faktor utama keberhasilan suatu perusahaan. Nah, karyawan sendiri ini merupakan ujung tombak suatu perusahaan. Mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut. Keberhasilan yang dicapai perusahaan bisa dilihat dari kinerja karyawannya meningkat atau malah sebaliknya. Kinerja karyawan sendiri ini merupakan pembuktian perilaku dalam upaya meningkatkan kualitas kerja seseorang agar dapat mewujudkan sasaran perusahaan. Lalu, secara garis besar sendiri, pengertian dari kinerja karyawan itu merupakan suatu prestasi kerja, baik kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Untuk selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran yang pertama ini kinerja karyawan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan memusatkannya kepada strategi pengembangan sumber daya manusia dan dibawahi oleh upaya peningkatan kinerja dan di bawahnya analisis kualitas pekerjaan pada kinerja karyawan. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran ini, penelitian ini tuh menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kinerja karyawan ini dilihat pada upaya peningkatan kinerja karyawan, apakah kualitas pekerjaan tersebut itu sudah sesuai dengan kinerja karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, rancangan penelitian yang pertama yaitu penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk batasan penelitian sendiri yaitu penelitian ini memilih karyawan bagian marketing, kredit, dan karyawan bagian frontliner. Untuk daftar pertanyaan sendiri yaitu 10 pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk informan sendiri ini penelitian menggunakan metode sampling bola salju atau snowball, di mana teknik sampling snowball ini itu salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan informan yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan, sehingga tercapai jumlah informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan yang terakhir, teknik analisis sendiri, penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu studi kasus, di mana penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif mengenai unit-unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Nah, studi kasus sendiri ini di mana digunakan sebagai metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus yang terjadi pada objek analisis. Dengan metode studi kasus ini, peneliti itu juga dapat menggali secara mendalam mengenai satu fenomena dan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Yang terakhir, saya sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.